Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, mari sama-sama kita bersuka cita, kita tinggikan nama Tuhan Yesus di tempat ini. Dia Allah kita yang baik. Let's sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
Hey! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yeah. Woo! Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Shalom AOG Kalimantan. Bagaimana nih 10 hari pertama di tahun 2021? Pastinya luar biasa kan? Karena kita mengawalinya dengan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadi pastikan kita tetap setia sampai akhir tahun ini ya. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan perjamuan kudus yang terbaik, karena ini adalah perjamuan pertama di tahun 2021. Dan tentunya AOG belum kece dong kalau belum ikut yang namanya Connect Group. Nah, teman-teman yang mau ikut Connect Group bisa menghubungi nomor PIC yang tertera di layar ini ya. Dan teman-teman juga masih bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang tersedia. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Izinkan kami juga untuk memberkati Engkau melalui persembahan kami yang tersedia ini. Biar ini bisa menjadi perlebaran kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman. Biar Kau juga bantu untuk menyiapkan tanah hati kami supaya menjadi tanah yang subur, sehingga firman apapun yang ditaburkan itu dapat berbuah bagi kami. Dan kami percaya ini akan menjadi pegangan kami selama tahun 2021. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.
yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah Allah kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Sehingga waktu hari ini kami ada, kami tahu itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Supaya kami ini menjadi pribadi yang siap berjalan di tahun yang baru. Thank you Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar hari ini hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, hanya Engkau yang semakin dikenal. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Algers. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi di awal tahun yang baru. Saya percaya hari ini kalian penuh dengan sukacita dan kalian juga sehat. Amin. Mungkin yang kemarin ada yang baru merayakan tahun baru jadi masih bersukacita. Tapi saya rindu supaya teman-teman Army of God tidak hanya bersukacita karena baru merayakan tahun yang baru. Tapi bersukacita karena kita memilih bersukacita di tahun yang baru ini. Amin. Kalau kita flashback tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Bahkan kemarin ada kejadian yang tidak terprediksi mungkin di awal tahun. Sempat ada pandemi yang melanda seluruh bumi. Hampir ya, pokoknya seluruh dunia lah. Jadi sehingga segala sesuatunya ini menjadi tidak pasti. Bahkan ada beberapa hal yang tadinya kita yakin akan terjadi, yakin akan kita lakukan. Tapi ternyata harus tertunda karena pandemi. Belajar dari tahun yang kemarin, tahun 2020, tahun ini pun, tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Apakah yang terjadi di tahun 2021 adalah tahun yang akan lebih ringan, lebih mudah, ataukah tahun 2021 menjadi tahun yang lebih berat? Mungkin bagi sebagian kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita secara pribadi, di pekerjaan kita, di pelayanan kita tidak tahu. Oleh karena itu, saya mau mengajak setiap teman-teman Army of God hari ini untuk bersama-sama punya fondasi yang kuat. Supaya apapun yang akan terjadi di tahun 2021, kita akan bisa menghadapinya, kita tidak akan terlempar jauh, kita tidak akan ketinggalan, kita tidak akan kalah, tapi maju dan memperoleh kemenangan. Amin. Oleh karena itu kita mau bersama-sama hari ini menguatkan fondasi kita. Fondasi ini yang akan kita bangun semakin kuat, semakin teguh ini berfungsi supaya setiap kita bisa tetap berdiri di tempat hari ini kita berada. Kalaupun yang ada yang akan terjadi di hari-hari ke depan, di tahun-tahun yang akan datang ini tidak mudah, paling enggak kita bisa berdiri di atas kaki kita. Kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah galau, kita tidak mudah bimbang, kita tidak mudah kecewa sama orang, kita tidak mudah kecewa bahkan sama Tuhan. Kita bahkan tidak mudah untuk menjauh dari Tuhan. Fondasi apa yang akan kita bangun bersama-sama hari ini? Yaitu fondasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, mungkin kalian ada yang sebagian, loh aku ini sudah percaya loh sama Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, bahkan aku sudah melayani, aku sungguh-sungguh ikut Tuhan loh hari-hari ini. Ya good, itu tetap lakukan. Terus lakukan, bahkan semakin hari semakin growth, semakin baik. Tapi jangan berhenti di sana. Pastikan kita hari ini tingkat kepercayaan kita ini kepada Tuhan naik ke level yang lebih, yaitu sampai ke level berserah kepada Dia. Kalau yang tadinya kita hanya di level percaya kepada Dia sebagai Sang Juru Selamat yang menciptakan kita. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar mempercayai Dia. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas seluruh semesta dan juga berdaulat atas hidup kita. Amin.
Jadi kalau siang hari ini masih ada yang ikut Tuhan, apalagi tadi yang sungguh-sungguh aja harus naik level. Kalau yang hari ini ikut Tuhan hanya setengah-setengah. Yang ikut Tuhan mungkin hanya ya ikut-ikutan lah. Yang penting ke gereja, yang penting CG gitu ya. Yang penting pokoknya aku ini Kristen. Kalau hanya sekedar kepercayaan kita sebatas itu. Hai, hari ini saya mau mengajak kalian semua, yuk masuk ke level yang lebih. Karena kalau hari ini kepercayaan kita masih di level yang sangat dangkal, bagaimana ketika ada tantangan, ada ujian di depan datang, maka nggak keburu kita mau membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka waktu badai datang, waktu tantangan datang, kita akan mudah tiba-tiba down, tiba-tiba nggak punya semangat hidup lagi, tiba-tiba pokoknya sama hidup ini kayaknya sudahlah terserah mau ngapain gitu ya, nggak peduli lagi. No, Tuhan bukan merencanakan hidup kita menjadi seseorang yang kalah, tapi Tuhan mau merencanakan hidup kita, membawa kita itu semakin tinggi, semakin masuk dalam rencananya, semakin mengalami kemenangan demi kemenangan di berbagai aspek. Amin. Hari ini ada satu kata yang menarik, yaitu berserah. Kemarin saya sempat cari-cari, berserah itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berserah itu artinya mempercayakan diri atau nasib kita kepada Tuhan. Dan kalau berserah sama menyerah, memang kalau kita hanya mendengar sebentar gitu ya, itu ya kelihatannya terdengar mirip. Tapi artinya sama sekali berbeda. Kalau menyerah itu artinya sudah tidak punya pengharapan lagi, sudah tidak mau berjuang lagi, nggak mau melakukan sesuatu lagi. Ya pokoknya sudahlah mungkin gitu ya. Ya sudahlah aku tuh memang begini. Ya memang studiku begini. Ya memang kepintaranku cuma segini. Aku udah nggak bisa berubah. Ya sudahlah biarin. Apa yang terjadi terjadilah. Mungkin menurut orang-orang di luar sana sering gitu ya ngomong, apa yang mau terjadi biarlah terjadi, aku ngikut aja. Tapi kalau orang yang berserah itu beda, sama sekali berbeda. Kalau orang yang berserah artinya kita itu meletakkan kepercayaan kita itu secara penuh kepada Tuhan. Karena kita sadar dengan segenap hati, segenap pikiran kita bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga waktu kita ini percaya kepada Dia, kita juga bersama-sama nih melakukan yang terbaik, apa yang menjadi bagian kita. Karena kita percaya waktu kita melakukan sesuatu, ada Allah yang turut bekerja di dalam bagian kita. Mungkin bagian kita ini tidak seberapa, hanya kecil. Tapi Tuhan bisa menjadikan hal yang biasa itu tadi menjadi luar biasa. Amin. Percayakah hari ini kamu dengan Allah kita yang berdaulat? Percaya enggak? Hanya hari ini hanya kamu dan Tuhan yang tahu, hatimu tahu. Lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya. Mungkin beberapa orang, ya aku percaya. Lalu pertanyaan berikutnya, sudahkah hari ini kita berserah kepada Tuhan? Sudah belum? Sebagian besar orang baru berserah itu ketika detik-detik terakhir. Maksudnya gimana? Contoh gitu ya. Contohlah di awal tahun kemarin gitu ya. Mungkin di awal tahun 2020 ya karena sudah seperti hari ini ada semangat tahun baru gitu ya, baru celebrate. Wah semangat, wah nanti tahun ini aku melakukan ini itu gitu ya. Sudah pokoknya melakukannya itu awalnya startnya tuh dengan happy, dengan sukacita, wah dengan mata berbinar-binar, dengan penuh semangat. Tapi ternyata waktu sampai di pertengahan tahun atau hampir mau mendekati akhir tahun, mungkin bulan 10, bulan 11 gitu ya, kita menyadari bahwa setiap rencana kita atau mungkin sebagian besar rencana kita itu banyak yang tidak tercapai, banyak yang gagal, tidak sesuai dengan target kita. Baru di detik-detik terakhir itu kita baru berserah sama Tuhan. Tapi enggak sedikit juga ada yang menyerah, sudahlah
nanti tak mulai lagi di tahun yang baru. Kebanyakan orang tapi baru berserah kepada Tuhan itu di detik-detik terakhir. Padahal ada firman Tuhan. Hari ini ayo kita buka sama-sama di kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Coba perhatikan kata Ia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jalan apa yang hari ini akan kita tempuh di tahun 2021? Bukankah kita belum tahu? Bukankah kita tidak tahu jalan apa di depan sana? Apakah kita akan melewati bukit, gunung, ataukah lembah? Ataukah kita akan belok ke kanan, belok ke kiri? Apakah jalannya terjal ataukah jalannya mulus? Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi ayat ini sangat luar biasa. Dia Allah yang berdaulat itu bisa membuat jalan kita itu jadi lurus. Artinya kalau kita tuh punya jalan yang lurus, jalan kita akan jadi lebih mudah. Amin. Nah, kalau kita ingin jalan kita di depan itu jadi lurus seperti yang dijanjikan firman Tuhan ini, maka yang harus kita lakukan adalah di Amsal 3 ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah Dia di dalam segala lakumu. Bukankah itu sebenarnya ada arti kata dari berserah sendiri? Wow, luar biasa ya. Jadi waktu kita ingin nih di depan jalan kita lurus, yang harus kita lakukan berserah lebih dulu, bukan di detik-detik terakhir, bukan tunggu bulan 10, 11 tahun 2021, bukan. Tapi justru di awal tahun ini kita mau set hati kita berserah sama Tuhan. Amin. Apakah Anda siap berserah kepada Tuhan untuk mengawali tahun 2021? Amin. Ada beberapa hal yang hari ini kita mau sama-sama lakukan. Berserah itu apa? Mungkin kita tahu, oh iya berserah, pokoknya hatinya percaya gitu sama Tuhan. Tapi sebenarnya apa sih berserah itu? Bisa catat. Yang pertama, buatlah perencanaan dengan melibatkan Tuhan. Buatlah perencanaan dengan melibatkan Tuhan. Saya mau tanya sama kalian, hari ini apa yang menjadi planmu, rencanamu di tahun 2021? Apa? Mungkin sebagian dari kalian bisa jawab, oh ya aku pengen ini, aku mau lakukan ini itu gitu ya. Tapi ada juga yang apa ya, mau ngapain ya? Ya pokoknya mau yang lebih baik lah gitu ya. Biasanya ya pokoknya mau tahun 2021 tuh lebih baik lah daripada 2020 gitu ya. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kalian, saya juga akan mau melakukannya juga. Di Amsal 24 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Berarti begini loh, ayo sama-sama buat perencanaan yang matang. Untuk hidupmu di tahun 2021. Minimal nih hidupmu terlebih dahulu. Karena apa? Ada pepatah bilang, waktu kita ini tidak membuat rencana, tidak punya rencana, sebenarnya kita itu sedang merencanakan diri kita untuk gagal. Adakah dari setiap kita mau gagal? Pasti nggak mau, semuanya pengen berhasil. Oleh karena itu hari ini saya mau ajak setiap kalian, ya ambil catatan, nanti selesai ibadah gitu ya boleh. Atau sekarang hari ini di catatan khotbahmu tulis, membuat perencanaan di dalam hidupmu. Contoh, di dalam hidupmu secara pribadi, apa planningmu untuk hidupmu secara pribadi? Apakah contoh mau jadi lebih baik? Kalau mau jadi lebih baik itu banyak. Apanya yang mau jadi lebih baik? Karaktermu, ya,
sifatmu, caramu berbicara, atau caramu memperlakukan orang lain, apa? Kalian bisa tuliskan dengan lebih spesifik, itu akan lebih baik. Adakah talenta bakat yang perlu dikembangkan, yang perlu dimaksimalkan? Ayo coba ditulis, gak apa-apa, ditulis. Kemudian untuk keluargamu, planning apa untuk keluargamu? Contoh kalau hari ini, keluargaku ini belum harmonis, belum rukun, belum penuh dengan kasih. Jadikan itu goalmu, jadikan itu rencanamu bahwa tahun 2021 kamu merencanakan bahwa keluargamu terjadi pemulihan. Amin. Atau mungkin papa mamaku belum kenal Tuhan, atau seluruh isi keluargaku belum kenal Tuhan, catat itu. Ya, dan imani. Untuk studimu, pekerjaanmu, catat itu secara spesifik. Jangan mau begitu aja, biarlah yang terjadi terjadilah. Jangan. Kalau tahun kemarin sempat mengalami gagal gitu ya, jangan takut untuk menuliskan planning yang lebih baik. Jangan takut untuk set goal yang lebih tinggi. Karena kita apa? Punya Allah yang berdaulat. Untuk pelayananmu. Jangan hanya rutinitas, yang penting melayani dari minggu ke minggu. Lalu kemudian kita puas. Masih adakah api di dalam hatimu waktu melayani? Di dalam CG-mu? Anak-anak penggembalaanmu bagi hari ini, kamu yang menjadi CGL, menjadi coach, menjadi team leader, tuliskan planningmu. Dan ini yang luar biasa, tidak hanya dicatat, tapi libatkan Tuhan. Kenapa? Di sini dikatakan, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Pertanyaannya, siapakah hari ini yang menjadi penasehatmu? Siapakah hari ini yang menjadi penasehat tertinggi di dalam hidupmu? Yang pertama saya sarankan, yang menjadi penasehat tertinggi di dalam hidupmu adalah Tuhan. Libatkan Roh Kudus, libatkan firman-Nya. Jadi waktu kita membuat perencanaan itu bukan menurut mau-mau kita sendiri, jalan-jalan sendiri. Menurut apa yang kita pandang baik sendiri. Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik dan benar. Jadi kita perlu tanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Ambil waktu sama Tuhan. Tanya, apa yang Tuhan mau aku kerjakan di beberapa aspek hidupku ini. Untuk keluargaku, untuk CG-ku, bahkan untuk hidupku. Tanya sama Tuhan. Bahkan mungkin jawabannya itu tidak muncul 1-2 hari saja langsung sekejap. Mungkin di dalam beberapa waktu berproses. Ya, ambil waktu. Makanya kenapa ada beberapa orang, bahkan kita juga biasanya setiap tahun, kita itu ambil puasa di awal tahun. Karena kita mau belajar mengosongkan diri, menyalipkan daging dan membuat suara daging itu, suara diri kita itu lebih kecil dan membuat suara Tuhan itu lebih besar supaya lebih kedengaran. Boleh kalau kalian sudah berdoa tanya Tuhan, gak tahu jawabannya apa, belum dengar-dengar, mau ambil puasa, silahkan. Ambil puasa, dengar-dengaran dengan Tuhan. Waktu membuat perencanaan. Lalu kemudian penasehat siapa lagi? Libatkan orang tuamu. Apalagi kalau hari ini kau punya orang tua yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu adalah berkat untukmu. Libatkan orang tuamu, ajak diskusi, papa, mama, ya. Lalu libatkan pemimpin rohani juga. Hari ini kalau kalian ada tertanam di dalam connect group, bersyukur. Kalian punya pemimpin rohani yang mengcover kalian, yang sungguh-sungguh berdoa buat kalian, support kalian. Ya, contoh apalagi kalau kalian ini lagi di usia, ya wah ini aku sudah usia contoh katakan 24, 25. Koce, nampaknya ini adalah tahun di mana aku waktunya mencari pasangan hidup gitu ya. Waktunya ini aku menemukan belahan jiwaku gitu ya. Aku ada suka sih, tertarik sih dengan si ini, si itu. Mulai ngobrol dengan orang tuamu, mulai ngobrol dengan pemimpin rohanimu. Atau mungkin hari ini kalian, wah aku lagi persimpangan nih, di persimpangan mau pilih jurusan tahun depan. Atau mau pilih sekolah
pilih perguruan tinggi, libatkan mereka. Amin. Pilihlah penasehat yang benar. Jangan asal cerita sana sini. Tapi pilihlah penasehat yang dapat dipercaya, terutama yang takut akan Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihimu. Karena merekalah yang diurapi Tuhan, apalagi papa mama juga pemimpin rohani. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh sudah dipilih Tuhan, sudah diberikan otoritas sama Tuhan. Untuk menjadi perpanjangan tangan dan lidah Tuhan. Untuk menuntunmu di hari-hari ini. Amin. Teman-teman Army of God, jangan jalan sendiri. Amin. Jangan jalan sendiri. Yang kedua, kenallah Dia dan ikuti jalannya. Kenallah Dia dan ikuti jalannya. Maksudnya apa? Mungkin kalian sudah masuk di dalam mulai mengerjakan planning-planning yang tadinya ditulis. Poin yang pertama tadi ditulis, di breakdown, didetailin satu-satu gitu ya. Yang kedua kita mulai masuk mengerjakan, ya mulai masuk ke jurusan yang kita pilih, mulai masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Mulai PDKT sama cewek gitu ya, udah mulai masuk prosesnya. Tapi ternyata waktu kita memulai planning kita, ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Atau jangan-jangan ternyata belum apa-apa, sudah ada proses, sudah nggak enak sana sini gitu ya. Maksudnya bukan ada gesekan sana. Ternyata waktu kita mau lakukan, waktu kita sudah pilih sekolahnya ya, atau perguruan tingginya, sudah konsultasi melibatkan Tuhan juga. Loh ternyata perguruan tingginya begini toh, kok tidak sesuai ya dengan ekspektasiku gitu ya. Gak apa-apa, kalau ada proses yang terjadi yang membuat daging kita tidak nyaman, diri kita tidak nyaman, saya mau mengajak kalian untuk belajar dari Daud. Wah, Daud ini adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang bisa memberikan contoh benar-benar artinya berserah itu apa. Daud itu, coba kalian pikirkan, Daud itu menjadi raja atas Israel bukan karena dia pengen jadi raja atas Israel. Dia tadinya itu hidupnya, apa ya, bahasa Jawanya itu lempeng-lempeng, lurus-lurus aja, enak-enak, gak ada tanggungan, dia cuma memikirkan 2-3 kambing domba gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan itu yang mengurapi dia lewat Nabi Samuel. Dan waktu Daud itu taat, mulai masuk dalam prosesnya menjadi raja, ternyata tidak seindah bayangannya. Dia langsung disalahfahami. Sama siapa? Gak tanggung-tanggung, oleh Saul, oleh rajanya sendiri. Lalu bahkan bukan hanya disalahfahami, bahkan sampai mau dibunuh, dikejar-kejar. Itu dikejar-kejarnya Daud itu bukan 2-3 hari, bukan hanya beberapa bulan, tapi bertahun-tahun. Daud menjadi raja atas Israel itu tidak sebentar prosesnya. Kalau kalian mau ikutin ceritanya Daud, ya saya nggak ngitung situ berapa tahun. Kemarin sempat berapa waktu lalu sempat ngitung, tapi sekarang lupa. Bisa kalian coba di total kapan dia akhirnya menjadi raja. Itu bertahun-tahun. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir Daud itu bisa loh ngomong sama Tuhan. Waktu dia sedang dikejar-kejar sama Saul, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kan gak minta Tuhan jadi raja. Tuhan, mending aku kembali aja jadi anak bapakku, Bapak Isai, tenang-tenang mengembalakan kambing domba cuma 2-3 lagi. Gak perlu mengorbankan nyawa. Gak perlu hidup gak enak kayak begini. Daud bisa seperti itu, tapi Daud tidak melakukannya. Apa yang dia lakukan di masa-masa dia mengalami proses bertahun-tahun itu? Kalian bisa baca di seluruh kitab Mazmur. Itu adalah di mana Daud mengalami masa-masa yang tidak enak, dia tulis. Sebagian besar kitab Mazmur itu adalah Daud yang menulis. Bahkan kalian juga bisa baca ya di Samuel, di Tawarik, di 2 kitab itu menceritakan tentang Daud. Betapa indahnya dia mengikut Tuhan di masa-masa padang gurunnya Daud. Dia
memilih untuk tidak buru-buru curiga sama Tuhan, apalagi menaruh rasa pahit sama Tuhan. Kalau kalian tadinya, aku loh sudah melibatkan Tuhan, sudah konsultasi gitu ya, sama yang Cece bilang lah, sama pemimpinku, sama orang tuaku. Tapi kok aku melewati masa kayak gini, wah Tuhan ini ya. Hei, jangan buru-buru curiga sama Tuhan, apalagi menaruh kepahitan sama Tuhan. Ada firman Tuhan bisa dibuka di Amsal yang ke-16, Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau hari-hari ini ada proses atau di depan nantinya tiba-tiba ada proses, mungkin Tuhan mau menguji hatimu. Tuhan mau menguji hidupmu, bukan memberikan ujian atau cobaan, bukan. Mungkin ada sesuatu di dalam hati kita atau diri kita Tuhan tuh pengen ubah. Ada sesuatu hal yang tidak berkenan, Tuhan tuh pengen keluarkan, Tuhan itu pengen bongkar. Daud waktu mengalami masa-masa itu, mungkin Tuhan itu sedang bentuk hatinya untuk jadi percaya total kepada Tuhan, bukan percaya kepada kekuatannya sendiri. Karena kalau bisa dibilang Daud itu memang Daud itu bukan orang yang sombong. Tapi Daud itu adalah orang yang cukup pintar di dalam berperang, strategi perangnya dia bagus. Dia bisa mengatur tim dengan baik dan dia sering mengalami kemenangan, bukan? Kemenangannya itu berlaksa-laksa. Mungkin Tuhan itu mau perlebar kapasitas hati Daud. Supaya dia itu bukan hanya percaya kepada kekuatannya, percaya kepada timnya, tapi dia percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini engkau lagi mengalami proses, tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau bongkar di dalam isi hati kita? Apa yang Tuhan mau keluarkan? Apa yang Tuhan mau bentuk di dalam hati kita? Ataukah Tuhan mau membuat hatimu jadi sabar? Ataukah Tuhan mau membentuk hatimu jadi lebih lemah lembut? Apakah Tuhan mau menarik hidupmu jadi lebih murah hati? Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Coba tanya sama Tuhan. Jadi jangan buru-buru ya, judge Tuhan. Yang berikutnya, minta petunjuk Tuhan. Yang Daud lakukan waktu mengikuti jalan Tuhan ini luar biasa sekali. Di Mazmur 25 ayat yang keempat. Ini salah satu ayat favorit saya. Daud itu bilang sama Tuhan, waktu dia mengalami proses itu, dia bicara begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi yang Daud tanya itu jalannya Tuhan, dia bukan minta, Tuhan jalanlah sama aku, ini jalanku, pokoknya Tuhan harus sertai, bukan itu. Tapi Daud memilih jalannya Tuhan, artinya Daud memilih prosesnya Tuhan. Entah itu mau di bukit, entah itu mau di lembah, entah itu mau di puncak. Daud memilih jalan mana yang Tuhan minta aku lewati, aku akan lewat. Dia tidak skip, dia tidak menghindar buat setiap tantangan, cobaan, pergumulan yang ada di depannya. Tuhan, dia itu pokoknya pegang Tuhan, aku tidak akan skip, aku tidak akan kabur dari masalahku, aku akan hadapi. Asalkan itu adalah jalannya Tuhan, asalkan itu aku berjalan bersama dengan Tuhan. Wow, Daud luar biasa. Di Mazmur yang ke-143 ayat ke-8 ini bisa dicatat aja. Daud juga bilang begini, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Bisa dikatakan Daud begini, setelah Tuhan mau aku jalan kemana aja, aku ikut. Karena aku percaya kepadamu. Aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Nyawaku, seluruh hidupku ku angkat di hadapanmu ya Tuhan. Asalkan itu yang Tuhan yang suruh, asalkan itu Tuhan yang direct, aku ikut. Luar biasa kan Daud. Dan yang Daud alami,
yang Daud temui waktu dia mengikut jalan Tuhan, dia tidak hanya mendapatkan berkat. Bahkan mungkin awalnya dia tidak mendapatkan berkat yang gimana-gimana lah. Berkatnya itu di rapel, di total, di belakang ya. Waktu awal itu, waktu dia berdoa seperti itu, dia minta sama Tuhan sama itu, dia tidak langsung menemui berkat yang seperti itu. Tapi yang dia temui adalah dia menemukan pengenalan akan Tuhan, akan pribadi Tuhan. Berapa banyak dari kita yang rindu mengenal Tuhan. Jangan hanya melulu kepengen goal target-target kita tercapai di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Tapi yang paling penting ini adalah kenallah dia secara pribadi, kenallah hatinya secara pribadi. Dan Daud menemukan itu loh, di masa-masa tidak enaknya. Dia menemukan Tuhan yang setia, dia menemukan Tuhan yang hebat, dia menemukan Tuhan yang ajaib, dia menemukan Tuhan yang baik. Di masa-masa padang gurunnya, di masa-masa Daud diproses, Daud menemukannya. Makanya kalian bisa baca kitab Mazmur. Kalau saya baca kitab Mazmur itu memang ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi itu adalah tulisan bagaimana Daud itu mengenal Tuhan secara pribadi. Dia mengecap kebaikan Tuhan secara pribadi. Dia melihat kesetiaannya itu secara pribadi. Dia melihat tangan Tuhan itu tidak terlalu cepat, bahkan tidak terlalu lambat menolong dia. Dia melihat dengan matanya sendiri. Wow. Daud mengenal Tuhan bukan lewat orang lain, tapi Daud mengenal Tuhan lewat perjalanannya bersama dengan Tuhan. Maukah hari ini engkau mengenal Tuhan secara pribadi? Jangan egois, pokoknya yang penting targetku tercapai, yang penting mimpiku tergenapi. Bukan hanya itu. Karena hidupmu akan jadi hampa kalau hanya mengejar hal-hal seperti itu. Kenallah akan Tuhan, karena itu yang akan kita bawa sampai kita berjumpa dengan Dia. Pengenalan akan Tuhan, itu yang akan bernilai kekal. Sekenal apa kita dengan Tuhan? Makanya Daud itu bisa berserah total kepada Tuhan. Dia bisa berserah benar-benar sama Tuhan. Karena dia sudah melihat, sudah mengenal siapa Tuhan, seperti apa yang dia ikuti. Aku tahu kok Allahku itu pasti tolong aku. Aku tahu Allahku itu baik. Sekalipun aku lagi mengalami masa begini, aku tidak akan jatuh sampai tergeletak. Amin. Jika engkau hari ini kepengen berserah kepada Tuhan, engkau harus mengenal Dia secara pribadi. Dan kalau engkau pengen mengenal Dia, ikuti jalan Tuhan. Kemana Tuhan mendirectmu hari ini, ikuti. Jangan mencoba melawan Tuhan, jangan mencoba menghindar, jangan mencoba pura-pura enggak dengar Tuhan itu suruh apa. Kadang-kadang jalannya Tuhan itu enggak selalu enak. Jangan-jangan ada jalan-jalannya itu ada tantangan juga di depan. Kadang-kadang jalannya Tuhan itu bukan menuntut ya, mendirect kita untuk keluar dari zona nyaman kita, mendirect kita untuk keluar dari kotak kita. Mungkin hari-hari ini engkau sudah berada terlalu lama di zona nyamanmu dan Tuhan mulai berbicara sesuatu saat ini di dalam hidupmu. Belajar taat yuk, seperti Daud, engkau akan beroleh pengenalan akan Tuhan yang tidak akan bisa dibayar oleh emas dan perak. Amin. Yang ketiga, pegang janjinya. Kalau kita lagi mengerjakan planning-planning kita, lalu kemudian satu demi satu tercapai, wah kita senang, kita bersuka cita, excited untuk yang berikutnya, wih gak sabar nih untuk yang berikutnya, gak sabar nih mengerjakan yang lain, pasti begitu. Ya. Tiap hari, oh bersyukur Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan, ya ampun Tuhan penyertaan-Mu begitu nyata. Gampang sekali, tapi saya cuma mau ingatkan tetap rendah hati ya. Kalau sudah mencapai di level 1, level yang berikutnya jangan pernah jadi sombong. Terus punya hati yang humble, terus punya hati yang mau belajar, mau dibentuk. Kalau sudah tercapai semuanya misalnya, listku di awal tahun,
Ini belum akhir tahun udah tercapai semua, puji Tuhan gitu ya. Berarti masih ada mungkin kalian sudah menyelesaikannya di bulan September. Wah listku tercapai semua. Pas ada penyertaan semua ini mujizat pokoknya. Berarti 3 bulan terakhir pakailah untuk tanya Tuhan lagi. Apa yang Tuhan yang mau kukerjakan di 3 bulan terakhir tahun 2021. Semoga kalian gak lupa ya dengan firman Tuhan ini. Terus belajar, terus tanya Tuhan. Tetapi kalau ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita sudah memplanningkannya dengan begitu baik, begitu cermat, tapi ternyata yang terjadi itu berbeda dari ekspektasi kita. Bahkan kita mungkin di pertengahan tahun kita mengalami masalah, kita seolah-olah tidak bisa melihat ke kanan, ke kiri. Ingatlah janji Tuhan. Di Mazmur 119 ayat yang ke-50. Berkata begini, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Berarti Daud ini lagi sengsara nih. Dia bukan lagi on the top nih. Tapi dia mengingat bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Jika engkau mengalami masa-masa sulit, ingatlah janji Tuhan yang pernah Dia berikan di dalam hidupmu. Makanya kalau tiap kali dapat janji Tuhan, jangan lupa dicatat. Ya, apalagi awal tahun, biasanya tuh banyak yang sering dapat janji Tuhan. Nah itu catat. Tapi kalaupun kalian lupa dengan janji Tuhan itu, yang bisa kalian lakukan adalah ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya yang pernah Dia lakukan di dalam hidupmu. Kalau kita lupa dengan janjinya, nggak bisa lihat janjinya lagi, ingatlah kebaikannya. Karena kalau Dia dulu pernah melakukan kebaikannya itu kepadamu, berarti Dia akan melakukan kebaikannya lagi untukmu. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Dia tidak akan menyerah, Dia tidak akan meninggalkanmu sendiri. Sekali Dia menolongmu, Dia akan terus menolongmu. Amin. Saya mau ajak setiap kalian untuk bisa tutup Alkitab. Ingat yang di awal, kita itu berserah. Berserah itu kepada Tuhan yang berdaulat. Yang sanggup menjadikan dari from zero to hero. Dari yang tadinya mengalami kekalahan, dia bisa putar balik menjadi orang yang paling mengalami kemenangan. Bahkan dia bisa mengubah yang tadinya kacau balau, Tuhan ubah dalam sekejap mata itu jadi berkat. Karena kita punya Allah yang berdaulat. Bukan hanya atas semesta, bukan hanya atas sorga, tapi Dia berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Maukah hari ini kau berserah kepada Dia? Di awal tahun ini kita mau serahkan hidup kita, hati kita seutuhnya kepada Dia. Setiap rancangan kita percayakan kepada Dia. Karena waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, Dia adalah Allah yang pegang janji. Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Taruh tanganmu di dadamu. Kita mau naikkan lagu ini. Ku percaya akan janji-Mu. Amin Tuhan. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti dikenapi. Katakan dengan hati yang teguh, ku percaya janji-Mu. Ku percaya akan janji-Mu. Yes Lord.
Lord, kami percaya. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Tutup matamu hari ini dimanapun kau berada. Kalau hari ini engkau belum buat planning, segera setelah selesai ibadah, hari ini segera buat planning. Tanya sama Tuhan, ambil waktu sama Tuhan. Yang mau puasa silakan puasa. Hari ini kita mau bergandengan bersama-sama seluruh Army of God di Kalimantan ini. Kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita bukan berdiri perorangan, sekalipun hari ini kau ibadah sendiri-sendiri. Tapi hari ini aku berdoa ada urapan yang korporat, kekuatan secara korporat. Keberanian untuk menghadapi tahun yang baru, hari-hari yang baru di tahun 2021. Apapun yang akan terjadi di tahun depan, tidak ada satu Army of God pun yang akan gugur. Tidak ada satu pun yang akan goyah. Karena setiap Army of God hari ini telah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Telah menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu seperti ini. Aku mau berdoa, Tuhan. Berdoa buat setiap Army of God di Kalimantan yang mendengar firman ini. Kuatkan hatinya sekali lagi. Yang kemarin habis mengalami kekalahan, hari ini kami akan melihat kemenangan. Yang kemarin habis mengalami banyak hal kacau di dalam hidupnya, Tuhan akan ubah menjadi berkat, akan menjadi turning point di dalam hidup mereka. Di tahun 2021 akan mengalami banyak kemenangan, mengalami banyak progres, mengalami banyak terobosan. Tapi sekalipun di depan ada tantangan, ada proses, ada masalah, kami akan terus berdiri. Kami akan terus mengikuti jalan Tuhan. Karena di sana kami akan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Karena kami tahu pengenalan akan Tuhan, itulah yang berharga, yang tidak akan dapat ditukar oleh apapun. Ya Tuhan, ini kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal yang ku tahu, satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu Kiara la pakara la mayashe, tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti Kiara la pakara la mayashe, Kiara la makara la mayashe. Kami percaya atas setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan sejak dari masa muda kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar di awal tahun ini Tuhan berperkara dengan ajaib atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. tak akan pernah Lekang oleh waktu. pasti Kiara la mara la mayashe. digenapi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan yang siapkan hati kami. Kami mau datang dengan kesungguhan hati. Layakan kami ya Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan saya persilakan buat teman-teman AOG untuk mempersiapkan roti dan anggur.
Kalau ada roti atau minum apapun, teh dan lain sebagainya, teman-teman bisa siapkan sambil PAW akan nyanyikan sebuah lagu buat kita semuanya. Karena salibmu, Yes, amin. ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Kau berkuasa, Engkau sanggup ya Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. kami hidup karena salib-Mu. Kami menang karena salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih ya Tuhan. Ini waktunya kami akan bersekutu dengan tubuh Kristus. Ini adalah anggur, roti dan anggur perjamuan di awal tahun 2021. Kami serahkan tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Waktu kami angkat roti ini ya Tuhan, sebagai tanda kami berserah penuh kepada Engkau. Sebagai tanda kami milik-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang pimpin kehidupan kami. Kami mau berjalan, kami mau melangkah sesuai dengan pimpinan daripada Engkau ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Kami siapkan hati kami, kuduskan kami, laikan kami ya Tuhan. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini adalah roti biasa, tapi kita percaya ini adalah perlambang daripada tubuh Kristus. Waktu kita makan roti ini, kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Dan kita percaya Yesus ada di dalam hidup kita. Maka dari itu sudah selayaknya hidup kita adalah hidup yang menyukakan hati Tuhan. Hidup kita hidup yang menjadi berkat buat banyak orang. Dan percayalah, pengurapan, karunia selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami. Mari makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur atau minuman yang lain. Mari kita angkat. Shikariara pakara lamayas. Uribikariara patakara matakana namayas. Di bulan Januari ini ya Tuhan, di mana Augie membahas tentang keintiman, kami mau pastikan kami tidak akan lewatkan bulan-bulan ini ya Tuhan. Kami mau pastikan kami mau banyak-banyak duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kami memiliki keintiman yang lebih daripada sebelum-sebelumnya ya Tuhan. Shikariara pakara lapatakana namayas. Sebelum kami minum anggur ini, sekali lagi Tuhan basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Layakkan kami, dosa kami diampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara pakara lamayas, shikariara pakara lamayas. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita percaya kita boleh berdiri sampai hari ini semuanya karena pengorbanan Yesus. Karena darahnya menyucikan kita, maka kita beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur, maka dari itu kita sudah selayaknya menjaga kehidupan kita untuk tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada waktu kami minum anggur ini ya Tuhan, kami memastikan
Kami mau jaga langkah kaki kami, kami mau jaga pikiran kami, kami mau jaga hati kami, mata telinga kami, perkataan kami. Kami mau dedikasikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Demi karya rapakara ini karya ramata karena namanya se kira ramaya so. Kami datang sujud menyembah Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Kau Raja kami. Oh Kau sahabat kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami hati yang baru. Kami mau terus sembah Kau Tuhan. Mari Augie menyembah Tuhan. Augie angkat suaramu sembah Dia. Kira mayase, kira batakara maramayaso. Haleluya, 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 haleluya. Shikariya bara mayase, kiribika yara batakara lamayase, shikariya batakara lamayase, shikariya bakara lamatakara lamayase. Tuhan pegang hidup kami, pegang masa muda kami. Di segala persoalan, masalah, tantangan, proses yang kami hadapi, kami akan mengandalkan Kau sepenuhnya ya Tuhan. Kami butuh Engkau Allah Roh Kudus, tuntun setiap kami. Jagai hati kami. Biar tahun-tahun ini menjadi tahun yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau dedikasikan tahun-tahun ini untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa buat setiap anak-anak Augie yang sudah menulis setiap mimpi-mimpi mereka. Tuhan hamba memberkati mimpi-mimpi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengerti setiap kedalaman hati mereka. Tuhan tolong mampukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan daripada Allah Roh Kudus mengurapi Anda semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah urapan yang baru. Kantung anggur yang baru Tuhan berikan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara pata kara lamayasi kariara pakara lamayasi. Uria kara pata kara lamayasi. Sikariara pata kara lamayasi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian. Thank you Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Biar kami melewati tahun ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami lupakan semua yang ada di belakang kami. Kami arahkan pandangan kami kepada Engkau saja. Dan kami berlari kepada panggilan surgawi itu. Di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Materaikan firman-Mu, kami mau jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Biar kiranya saat ini terimalah urapan daripada Allah Roh Kudus. Biar berkat daripada Allah Bapa mengalir atas kehidupan Anda semuanya. Dan percayalah Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kalian. Jangan khawatir, jangan gentar. Percayalah Yesus akan tolong kalian semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Yesus memampukan kalian untuk jadi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya. Dan kami juga mau terima urapan daripada Allah Roh Kudus yang membuat kami semakin hari semakin kuat berjalan menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu dan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bless you semuanya.